Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Hasbullah dari semester 3, yang mana saya akan menjawab soal-soal ulangan tengah ujian tengah semester matkul pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak dosen Anwar SYMH. Baik, langsung ke nomor 1. Soal nomor 1 ialah sebutkan dan jelaskan menurut Anda tentang fungsi hukum. Yang mana fungsi hukum ini sangat banyak dan sangat luas jika dijelaskan satu persatu. Oleh karena itu saya belum mampu. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa sekilas info saja. Yang pertama ialah sebagai sarana pengendali sosial. Dalam artian sebagai sarana pengendali sosial ialah kita sebagai makhluk sosial itu tidak berkendali bebas, yang mana setiap tingkah laku atau perbuatan kita itu ada hukumnya. Tapi mengenai tindak laku kita ada hukumnya, tidak mungkin hukum dulu baru pelanggaran. Tidak mungkin ada peraturan sebelum ada pelanggaran, yang mana pelanggaran dulu baru hukum mengikuti dari awal. Kalau hukum sudah di depan sedangkan pelanggaran yang di belakang, gimana cara menetapkan hukumnya, bagaimana cara sanksi jika orang tersebut telah pelanggar atau melanggari, ya. Contohnya banyak, seperti halnya dalam tahun-tahun ke belakang, tahun 19 sabaraha, yang si Dilan itu, yang filmnya itu kalau diputar sekarang tidak mendidik karena setiap pengendara motor itu tidak memakai helm. Karena kan sekarang itu pengendara motor harus memakai helm, jika tidak akan kena sanksi sebagai sanksi-sanksi yang lain jika tidak memakai helm. Nah, pengendara memakai helm itu ialah hukum-hukum yang baru, yang sekarang jika dulu belum berlaku, dikarenakan ada kemadaratan atau mengurangi dari benturan-benturan kecelakaan. Akibatnya kan yang menjadi fungsi hidupnya itu kepala, ya, kepala adalah helm. Nah, sedikitnya kalau dikatakan ngomong itu nah, dikarenakan banyak kecelakaan yang korbannya itu kebanyakannya kemungkinan kepalanya itu suka bejat-bejat, ya, kepalanya kecelakaan daripada motor. Nah, oleh sebab itu pihak hukum atau pemerintah mengadakan peraturan wajib memakai helm jika mengendarai sepeda motor. Nah, berarti kalau dilihat di contoh itu berarti pelanggaran dulu baru hukum menyusul, gitu. Terus yang kedua, fungsi daripada hukum itu ialah sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang mana sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat ini ialah untuk mengubah yang tadinya jahat menjadi baik, dikarenakan telah terjadi atau telah mengalaminya adanya hukuman, seperti halnya kasus dalam pidana maupun pidata, ya. Jadi berpengaruh dalam hidupnya, gitu. Karena sarana untuk mengadakan perubahan pada orang tersebut misalkannya di penjara, ya. Kasus maling ayam, contohnya ada pemuda maling ayam, terus dia dihukum di penjara. Nah, setelah dia keluar, nah pasti ada perubahan kepada yang dihukum tersebut, kepada pemuda tersebut yang maling ayam tadi itu, karena telah di penjara, gitu. Jadi
ada hukum jerak untuk tidak mengulanginya lagi. Itu jadi contoh dari segi kecilnya saja ya. Jadi kenapa kalau katanya sekarang banyak para napi yang dipenjara terus dikeluarkan tapi tidak tobat atau tidak berubah pada masyarakat. Nah, itu kan bertahap, hukum juga bertahap, dari level bawah sampai ke level atas. Belum mungkin level yang paling tinggi adalah dihukum mati ya, bisa jadi dihukum mati juga itu para teroris ya, suka ada itu. Baik, itu dari soal nomor 1 cukup sekian.